Oke, kita langsung input saja ke Mayop. Caranya kita klik setup balance, count opening balance. Jika kita turunkan ke bawah tidak sampai ke order expand, maka ketika input data awal tadi salah memasukkan last month atau conversion month atau current financial year-nya. Untuk mengecek kebenarannya ada di setup company information. Nah, di sini. Jadi jika nggak lengkap akunnya, maka di sini nanti akan ada kesalahan, nggak cocok dengan soalnya. Kita klik OK, kita isi saja di sini. Oke, kita isi dari awal, mulai dari cash in bank sampai di corporate income tax expense, sehingga ini nanti tetap nol amount left to be allocated nya. Oke, saya isi dulu dari cash in bank. Untuk yang ada akun kontra tadi ada minus, kita kasih minus depannya, baru kita ketik nominalnya. Nah, ini ada akun kontra lagi, kita kasih minus. Ini akun kontra. Ini juga akun kontra. Jika tidak ada nominalnya, maka kita enter aja atau di skip ke akun yang harus diisi nomornya, nominalnya. Ini ada akun kontra lagi, kita kasih minus.
Jadi setelah kita mengisi semua nominal yang ada di neraca saldo, nanti amount left to be allocatednya kembali menjadi 0. Jika enggak 0, harus diteliti dari awal lagi. Bisa jadi kesalahan memasukkan akun kontra atau kesalahan memasukkan nominalnya. Misal di sini ada 9.480, kalian ketik menjadi 9.840. Jadi nanti akan selisih di sininya. Oke, berikutnya kita klik OK. Kita harus membuat kode pajak dulu. Caranya dengan klik list tag kode. Di sini ada 3 kode pajak, yang kita gunakan hanya 2, GST dan non taxable. Jadi ini kita harus hapus. Caranya bisa kita klik kanan delete tag kode maupun tekan di keyboard Alt plus E plus E. Kita pakai ini aja, klik kanan delete tag kode. Kita gunakan yang good and service tag, kita klik 2 kali. Kita lihat di kebijakannya. Pajaknya menggunakan PPN, masukkan VAT in 10%. Untuk penjualannya menggunakan VAT out atau PPN keluaran 10%. Jadi kita buat namanya PPN dengan description. Itu tadi notifikasi, kita langsung klik OK aja dengan description pajak pertambahan nilai. Tag displaynya good and service tag dengan rate 10%. Di sini kita klik OK. Nah, link account for tag collected untuk mengoleksi pajak dan menggunakan PPN outcome. Di sini adanya VAT out. Kita use account untuk membayar pajak, kita menggunakan PPN masukan atau VAT in. Oke. Nah, itu ini nggak perlu diisi, lalu kita klik OK. Jadi pajak yang digunakan untuk penjualan dan pembelian di perusahaan PD Buana yaitu menggunakan PPN dan tanpa pajak atau non taxable. Kita klik close. Berikutnya, langkah berikutnya kita harus men-setting namanya linked account. Ada di sini, setup link account. Ini ada di link account and banking account yang berisi tentang akun yang ada di akun yang mempunyai tipe banking, terus seal account dan purchase account. Kita langsung saja ke seal account. Sini pastikan dia sudah convertible dan casing bank. Nah, itu di sini untuk freak on sale atau beban angkut. Kita cari beban angkut penjualannya di sini freak collect. Nah, ini discount. Break deposit collect from customer, kita kosongi aja. Kita langsung ke sini, I give discount for early payment. Ini untuk memberikan diskon, berarti kita pakai sale discount. Nih. Oke, jika ada notifikasi, kita lanjutkan I assess charge for late payment. Pembayaran keterlambatan kita pakai late fee collect. Oke, use count. Nah, sebelum kita klik OK, kita klik term di sini atau terminnya atau syarat pembayaran secara kredit. Kita lihat syarat pembayaran penjualannya di sini 2/10 N/30 dengan bacaannya mendapatkan diskon 2% jika membayar kurang dari 10 hari dalam periode 30 hari atau 1 bulan. Tadi beban angkutnya menggunakan FOB shipping point, jadi ditanggung oleh pembelinya. Oke, dendanya di sini ada 1%. Nah, itu aja yang harus kita baca. Kita kembali ke Mayop. Nah, di sini payment is due-nya beberapa pilihan, terdapat beberapa pilihan ya. COD prepaid in a given of day, on a day of the moon, of day after EOM, dan day of moon after EOM. Kita pilih yang in a given of day. Kita masukkan diskon D-nya di sini tadi 10 hari. Balance due day-nya 30 hari. Diskonnya tadi 2%. Monthly charge for late payment sebesar 1% atau keterlambatannya. Tag kodenya kita menggunakan PPN, freak tag kodenya kita kosongi, kita menggunakan NT.
Jangan lupa kita centang use customer tag code, baru kita klik OK. Setelah itu barulah kita klik OK. Kita ke setup linked account, ke purchase account atau linked account yang kedua atau purchase link account. Pastikan di sini account payable dan cash in bank. Lalu kita centang yang pertama, can receive item without a supplier bill, kita pakai account payable. Oke. IB break on purchase, tadi kita menggunakan FOB shipping point juga di pembelian atau dibayar oleh pembelinya, kita pakai breakbit. ID deposit ini tanpa centang atau tidak usah dicentang, kita ke centang yang keempat. Diskon for early payment, kita cari purchase diskon jika ada. Ya, di sini nggak ada, kita kosongnya aja. Untuk late fee-nya kita cari, ini adanya late fee expand. Oke, diskon sama seperti yang sale, kita langsung klik termnya dulu, kita ganti dengan in a given off day. Diskonnya, balance-nya kita lihat dulu di pijakan tadi ya. Ini termnya 310 and per 30 dengan denda 1%. Oke, kita masukkan ke sini diskonnya 10, balance-nya 30, diskonnya 3% kalau nggak salah tadi ya, 310 and per 30. Ini sama PPN, ND, dan dicentang use supplier tag kodenya, baru kita klik OK. Selesai, kita klik OK. Berikutnya kita membuat card file atau kartu piutang dan kartu utang, atau kartu supplier dan kartu customer. Kita klik modul card file, menu card list. Ya, di sini kita mulai dari tab customernya dulu. Kita membuat kartu customer atau kartu langganan yang membeli ke kita. Kita klik new. Oke, di sini kita masukkan name dan card ID-nya. Kita lihat di soal. Nah, di bagian sini. Nah, ini adalah kartu customer. Yang ini adalah kartu supplier. Kita buat ini dulu. Oke, langsung saja dari toko yang pertama, yaitu toko JB Alex. Kita klik tab atau enter, dengan kita kasih kodenya C001. Oke, ini bisa dimasukkan alamat lengkapnya dan nomor teleponnya, semuanya sampai ke toko panen Alex. Jika sudah selesai sampai toko panen Alex, maka kita harus membuat customer lainnya, yaitu penjualan tunai. Ini yang membeli kepada kita dengan cara tunai. Nomornya kita pakai C005. Di sini address dan phone numbernya tanpa perlu diisi. Lalu kita klik new lagi, kita buat yang supplier, kita ganti KTP-nya menjadi supplier. Buatlah dari PT Sahabat Jaya hingga ke PT Margonda. Oke, saya buat dulu. Oke, jadi dibuat sampai PT Margonda seperti ini. Lalu kita klik OK. Lalu kita cek, ini suppliernya ada 3, customernya harus ada 5. Oke, berikutnya kita harus mengisi saldo normal piutang dan utang supplier dan customer.